Nah, kita sekarang bicara tentang dampaknya terhadap konsumsi domestik ekonomi kita gitu ya. Bagaimana kemudian pengaruhnya? Karena kalau kita melihat tadi sebetulnya cukup bagus ya. Artinya kan penyesuaian diri supaya tetap survive gitu ya. Tapi jika banyak yang melakukan frugal living ini, apakah berdampak terhadap konsumsi domestik di Indonesia? Kemudian juga ini akan berpengaruh juga terhadap pelaku usaha gitu ya, UMKM. Seperti apa pandangan Mas Bima? Ya, ini tergantung memang skala dari frugal living. Kalau kita asumsikan ya memang ekonomi Indonesia ini dibangunnya sebagian besar dari sisi pengeluaran adalah konsumsi rumah tangga. Mhm. Jadi konsumsi rumah tangga itu bagai bumi dan langit dengan konsumsi pemerintah. Hmm. Pemerintah efisiensi oke gitu. Tapi porsinya terhadap ekonomi itu cuma 9%. Nah, tapi bayangkan kalau efisiensi anggaran itu adalah dompet rumah tangga di Indonesia, di mana populasi Indonesia ini adalah populasi usia produktif, Mhm. anak mudanya banyak, yang harusnya secara teori dia konsumsinya naik secara signifikan. Mhm. Sore hari ini kita senang sekali bisa berjumpa dengan Mas Bima. Mas Bima ini termasuk juga sosok yang banyak mengomentari juga tentang konsep frugal living. Tapi sebelum kita berbicara tentang dampaknya terhadap perekonomian nasional, Mas Bima mungkin bisa memberikan pandangan terhadap fenomena frugal living yang ramai saat ini. Plus minusnya apa, Mas Bima? Ya, jadi frugal living ini sebenarnya kan sebuah reaksi terhadap kondisi ekonomi. Jadi dia bereaksi masyarakat itu konsumen, terutama kelas menengah, Mhm. mungkin masih punya uang untuk belanja, tapi mereka gunakan uang itu untuk keperluan lainnya. Misalnya di masa depan untuk tabungan pendidikan. Sementara gaya hidupnya diturunkan nih sekarang. Jadi kalau diajak untuk beli kopi misalnya, ya kopinya di warung aja belinya, Heeh. nggak usah di kafe ya. Jadi implikasinya dari frugal living ini cukup luas. Dia hampir ke semua sektor yang terkait dengan terutama ya belanja makanan minuman, belanja pakaian jadi, belanja soal traveling ya akomodasi, kemudian transportasi itu semua terimbas nih dengan banyaknya terutama anak-anak muda dengan Mhm. gaya frugal living. Mhm. Jadi buat apa misalnya membeli furnitur banyak? Walaupun sudah punya rumah, dia akan menghindari pembelian secara berlebihan. Jadi sektor industri furnitur itu juga paling banyak terdampak. Mhm. Nah, kalaupun belinya bukan furnitur kayu, Hmm. furnitur yang bahannya plastik misalnya, yang harganya jauh lebih murah. Jadi ini berimplikasi sangat besar ke banyak industri. Bisa jadi frugal living ini juga memicu PHK juga sebenarnya kalau Oh. dilakukan ya secara bersama-sama dalam jumlah yang banyak. Tapi sisi pro-nya, Mhm. frugal living ya nggak bisa disalahkan karena ini reaksi. Hmm. Jadi kalau mau menahan orang agar tidak frugal living, maka kondisi fundamental ekonominya harus diperbaiki. Pertumbuhan ekonominya harus bagus, lapangan kerja anak mudanya harus diperbanyak, kemudian pendapatan masyarakat ya, itu juga bisa ditingkatkan lebih tinggi lagi, upah minimumnya lebih baik. Jadinya masyarakat juga punya spare disposable income namanya, atau pendapatan yang bisa dibelanjakan setelah dikurangi pajak bisa lebih banyak. Itu akhirnya frugal living akan berkurang. Nah, tapi Mhm. kalau dia hanya sekedar respon, sah-sah saja kan masyarakat ikat pinggang karena Mhm. kondisi ekonominya kurang begitu bagus. Mhm. Artinya frugal living ini sebetulnya bukan gaya hidup baru, tapi karena penyesuaian masyarakat terhadap kondisi dan situasi saat ini. Mereka karena kemampuan daya belinya menurun, harga-harga naik gitu ya dengan situasi yang terjadi, dan dipaksa untuk menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini ya, Mas Bima ya. Iya, karena psikologis masyarakat, apalagi dengan era sosial media, sebenarnya pengennya mau tampil kaya. Nah. Ah, jadi kan mana ada tuh akun yang mengajarkan frugal living punya banyak follower di sosial media. Mhm. Kalah dia sama akun-akun selebgram yang menampilkan kekayaan. Ya. Rumahnya besar, mobilnya mewah gitu. Jadi psikologis masyarakat Indonesia secara umumnya begitu. Mhm. Jadi dompet cekak, Mhm. tapi tampilan orang kaya. Mhm. Nah, tiba-tiba muncul frugal living, terutama ini menjadi marak pasca pandemi COVID-19. Ini ada apa? Mhm. Berarti ini kan nggak sesuai nih dengan impian banyak anak muda Mhm. yang ingin tampil lebih lebih mewah. Berarti ada yang missing di situ. Berarti ada permasalahan. Ya, salah satunya tadi
daripada dia mengejar mimpi yang terlalu berat gitu ya untuk menjadi orang yang kaya. Karena masih banyak sekali, kalau nggak salah ada 20 juta anak muda yang tidak dalam kondisi sekolah, tidak dalam kondisi training, tidak dalam kondisi kerja. Jadi nggak ngapa-ngapain. Kalau nganggur kemudian jadi mahasiswa gitu kan, mahasiswa itu kan dianggap tidak bekerja kan, Mhm. tapi dia dalam proses kuliah. Nah ini masalahnya ini nggak ngapa-ngapain tuh ada 20 juta orang lebih yang disebut NEET. Artinya apa? Artinya frugal living bukan sebagai sebuah budaya ataupun FOMO Mhm. untuk ikut-ikutan, tapi ini akhirnya menjadi respon yang rasional. Ya Mhm. udah frugal living aja gitu. Jadi nggak orang nggak bisa disuruh frugal living. Sebenarnya dia akan melakukan itu karena uangnya nggak ada. Ya, ya, Nah ya. itu situasi sekarang. Iya, iya. Ini yang paling banyak menjalankan konsep frugal living itu mostly anak muda atau yang sudah berkeluarga juga, Mas Bima? Ya, kita bagi menjadi dua sebenarnya. Mhm. Yang pertama, frugal living itu di banyak kasus adalah mereka yang sebenarnya punya uang. Oke. Ini tapi memang hidupnya minimalis ya. Itu mengikuti salah satu selebgram ternama dari Jepang. Mhm. Jadi punya uang banyak, tapi nggak pengen kelihatan kaya tuh. Ada juga, tapi itu segmented. Yang paling banyak kita adalah tipe kedua. Jadi frugal livingnya adalah frugal living yang memang karena kondisi finansialnya tidak memungkinkan Mhm. untuk membeli barang secara berlebihan, sehingga dia menormalisasi dan mengafirmasi Mhm. menjadi gaya hidup frugal living. Mhm. Jadi kalau misalnya saya di kantor gitu ya, itu dulunya sering jajan beli kopi di Mhm. kafe, terus kemudian karena situasi ekonomi akhirnya bawa tumbler, Mhm. kopinya dimasukin ke tumbler, terus ada yang nanya, ini eh, apa ini? Kenapa kok nggak beli di kafe lagi kopinya? Ya. Terus saya akan jawab, ya ini adalah frugal living. Ya. Aslinya memang budget untuk membeli kopi di kafe udah tipis, hampir nggak ada. Hmm. Jadi berhemat tapi berhemat dengan bergaya ya. Mhm. Istilahnya itu frugal living. Ya, berhemat dengan bergaya ya, menarik istilahnya Mas Bima. Nah, kita sekarang bicara tentang dampaknya terhadap konsumsi domestik ekonomi kita gitu ya, bagaimana kemudian pengaruhnya. Karena kalau kita melihat tadi sebetulnya cukup bagus ya, artinya kan penyesuaian diri supaya tetap survive gitu ya. Tapi jika banyak yang melakukan frugal living ini, apakah berdampak terhadap konsumsi domestik di Indonesia? Kemudian juga ini akan berpengaruh juga terhadap pelaku usaha gitu ya, UMKM. Seperti apa pandangan Mas Bima? Ya, ini tergantung memang skala dari frugal living. Kalau kita asumsikan ya memang ekonomi Indonesia ini dibangunnya sebagian besar dari sisi pengeluaran adalah konsumsi rumah tangga. Mhm. Jadi konsumsi rumah tangga itu bagai bumi dan langit dengan konsumsi pemerintah. Hmm. Pemerintah efisiensi oke gitu. Tapi porsinya terhadap ekonomi itu cuma 9%. Nah, tapi bayangkan kalau efisiensi anggaran itu adalah dompet rumah tangga di Indonesia, di mana populasi Indonesia ini adalah populasi usia produktif, Mhm. anak mudanya banyak, yang harusnya secara teori dia konsumsinya naik secara signifikan. Mhm. Tiap tahun pertumbuhannya nggak cukup 5% Mhm. konsumsi rumah tangga. Karena di setengah dari kue ekonomi itu datangnya dari konsumsi rumah tangga. Jadi kalau 10% saja gitu dari kue konsumsi rumah tangga itu bilang dengan keras saya akan melakukan frugal living Mhm. dengan berbagai alasan, Mhm. punya uang ataupun nggak punya uang dia melakukan frugal living, itu ambruk ekonomi. Oh, oke. Langsung paling nggak krisis ya tapi resesi lah. Iya, iya. Jadi 2 atau 3 kuartal lebih ekonominya terus turun. Mhm. Mhm. Artinya ini akan bisa mengganggu ekonomi kerakyatan gitu ya, seperti mematikan UMKM tadi, bisnis kuliner Ya. misalnya. Karena orang akan Hmm. mengurangi kos untuk jajan-jajan yang fancy-fancy gitu ya, akan memilih mungkin barang yang lebih murah begitu ya, Mas Bima ya. Ini Ya, ini menarik jadi ya. preferensinya akan mengurangi barang yang lebih mewah. Mhm. Jadi dia akan bahkan barang UMKM yang sebenarnya sudah murah. Mhm. Ini frugal living konsepnya lebih parah lagi gitu kan. Jadi harusnya kan kalau dari kopi di kafe Mhm. itu turun menjadi kopi instan gitu. Ini Oh, dia nggak minum kopi atau bahkan bikin kopinya di rumah iya, iya, dibawa iya. pakai botol tumbler itu.
Iya, iya, iya. Tapi selain kuliner, sektor apa lagi sih Mas Bima yang akan bisa terdampak dari masifnya apa implementasi atau praktek dari frugal living ini di masyarakat kita? Ya, banyak yang mengasosiasikan lemahnya konsumsi rumah tangga Mhm. dengan frugal living atau memang daya beli masyarakatnya rendah itu tercermin dari PHK di sektor pakaian jadi. Oh. Jadi tekstil, garment, pakaian jadi, kemudian sepatu ya, alas kaki. Mhm. Itu yang paling dirasakan sekarang banyak PHK di mana-mana. Mhm. Nah, ini bisa dijelaskan tuh fenomena-fenomanya. Karena satu, orang menahan beli baju baru, benar. Hmm. Dulu tuh banyak sekali anak-anak yang dilahirkan ya pada tahun 90-an itu kan kita didoktrin ya. Sebenarnya ada doktrin dulu. Hmm. Jadi baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Nggak Heeh. punya pun nggak apa-apa. Itu sebenarnya konsep frugal living. Tak punya pun tak Jadi apa. Iya, benar, benar, benar. iya, ini kan lagunya Trio Kwek Iya, ya dulu. betul, Jadi betul. itu secara psikologis, nah ini akhirnya membuat anak muda jumlahnya banyak sekarang, tapi akhirnya melihat iya ya, dulu Lebaran itu jadi momentum untuk harus beli baju Baju baru. baru. Kalau sekarang kok baju baru ya, kalau nggak punya kenapa? Dan Hmm. belinya nggak harus pada saat Lebaran. Mhm. Mhm. Nah, diturunkan lagi, itu kan baju barunya nggak perlu nggak apa-apa. Mhm. Yang kedua, kalaupun harus beli baju baru, ada pilihan thrifting. Ya, ya, Dan itu ya. masif sekali tuh Mhm. baju-baju bekas impor ya. Mhm. Nah, ini lebih parah lagi yang paling bawah nih, frugal living ekstrim ya. Mhm. Itu ada yang dari atas sampai ke bawah gitu, Mhm. baju dan celana itu cuma punya 3 set. Tiga Jadi set. diputar terus ya. Wah. Jadi Sampai ke cuma 3 set ya. jadi diputar ulang sampai se ekstrim itu ya. Dan Ya, Di Indonesia apakah akan se ekstrim itu frugal living ini dijalankan oleh para pelakunya gitu Mas Bima? Apakah ya, mungkin ya? saya pikir akan ekstrim banyak ya. Tergantung nggak di kondisi ekonominya. Mhm. Kalau ekonominya kurang begitu baik nih, Mhm. sekarang nih ada perang dagang, Ya, ya. eh, harga-harga barang misalnya mulai mulai meningkat, Mhm. maka orang akan merespon dengan frugal living yang sangat ekstrim. Sekarang kan ada terminologi YOLO ya, Ya, you You only need need one. one. Mhm. Jadi artinya cuman satu barang aja udah cukup, buat apa beli banyak barang. Tapi kalau kampanyenya masif, ya itu banyak pengusaha akan gigit jari nih, kok yang beli nggak ada nih sekarang nih, atau yang beli berkurang. Mhm. Mhm. Yaitu karena respon tadi ya terhadap situasi ekonomi. Mungkin belum dipopulerkan aja. Kalau di Jepang kan sudah menjadi populer ya. Ada orang yang frugal living tiap hari makan mie instan, Mhm. kan ramen instan itu bisa beli rumah di Jepang. Ya, 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 ya. Saya Jadi pernah baca frugal berita. livingnya dengan tujuan. Mhm. Hmm. Mhm. Ini seru ya sahabat Sonora dan wow, dan Indonesia sekarang sudah mulai menggema kampanye-kampanye seperti ini di sosial media. Paling tidak ini akan semakin apa ya menular gitu ya kemana-mana. Apalagi situasi ekonomi yang saat ini sedang kita hadapi tidak mudah gitu ya.